Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harysyah Nodernata dengan NIM 18233044. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketujuh dari etika perpajakan. Sebelumnya, izinkan dahulu saya untuk men-share PPT. Etika dalam bidang perpajakan. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang etika-etika dalam bidang perpajakan. Dalam membahas perpajakan, maka banyak sekali pihak yang muncul dan terlibat di dalamnya. Penjelasan dalam kata subjektif, semua warga negara ini adalah wajib pajak. Hanya saja untuk menimbulkan kesadaran diperlukan pemaksaan dalam hal yang berkaitan dengan pajak. Etika pajak ini mempunyai sebuah pemahaman yang dapat dipahami dan diajarkan oleh individu satu dengan yang lainnya. Seperti yang pertama, adanya setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan profesi konsultan pajak. Yang ketiga ada melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan tinggi dan independen. Yang keempat ada menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi. Yang kemudian ada materi tentang kedua, yaitu kode etik pegawai Dirjen Pajak. Yang pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan yang mengikat pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari, serta pergaulan hidup yang dalam jajaran Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tuntutan untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip-prinsip yang baik. Adapun kewajiban pegawai pajak ialah sebagai berikut. Yang pertama ada menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntansi. Yang ketiga, mengamankan data atau informasi yang dimiliki DJP. Yang keempat, ada memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, pihak lain dalam tugas dengan sebaik mungkin. Yang kelima, mentaati perintah kedinasan. Lalu di sini ada tentang materi yang ketiga, tanggung jawab akuntan. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian ekonomi atau transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama ada akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong atau menjadi pihak yang berbohong pada pengembalian pajak. Yang kedua, Internal Revenue Service atau IRS mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Jadi akuntan pajak memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien mereka, tetapi juga untuk sistem. Yang ketiga ada tanggung jawab terakhir adalah pentingnya persuasif atau peresapan dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal. Kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Kemudian ada menurut William L. Rabi dalam Armstrong, sistem pajak yang mendukung IRS akan menimbulkan perdebatan pajak. Oleh karena itu, praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Lalu ada etika akuntan pajak. Yang pertama ada posisi pengembalian pajak yaitu tax return procession. Yang kedua ada answer to question on returns, jawaban pertanyaan atas pengembalian. Yang ketiga ada aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Yang keempat ada penggunaan estimasi. Yang kelima ada keberangkatan dari satu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan. Lalu yang keenam ada persiapan pengembalian. Yang ketujuh ada cara kerja administrasi. Dan yang kedelapan ada format dan isi nasihat pada klien. Lalu ada materi tentang kompleksitas aturan perpajakan versus tuntunan klien. Jadi di sini ada dua fungsinya.
dan kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan dengan tuntutan klien. Saya akan menjelaskan fungsi budgeter. Fungsi utama atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi yang mana dalam perpajakan dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian ada fungsi reguleren, disebut juga dengan fungsi tambahan karena sebagai pelengkap dari fungsi utama yang budgeter. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan dengan tuntunan klien. Yang pertama adalah jeratan pajak ganda pada dividen. Yang kedua ada sengketa pajak. Yang ketiga ada tarif pajak yang tinggi. Kemudian di sini akan saya jelaskan tentang contoh kasus. Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi CV Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda 11,74 miliar rupiah. Terkait tindak pidana perpajakan, terdakwa dengan nama Sutijono menyampaikan surat pemberatan SPT atau masa pajak pertambahan nilai dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. Hukuman tersebut diketok majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Zainal Arifin di Pengadilan Negeri Semarang. Hakim menilai Sutijono terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2007 dengan tidak benar. Perbuatan curang ini dilakukan Sutijono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Namun, selain itu, berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu. Lalu Sutijono terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C, pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Perbuatannya merugikan negara sebesar 5,8 miliar. Mereka mengatakan tidak hanya perkara tersebut yang prosesnya terus berlanjut, saat ini Kanwil DJP Jawa Tengah 1 sedang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 8 dan 16 wajib pajak dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Bagi setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Namun hal ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang mengalami penyidikan dan berkas penyidikan yang sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Pengampunan pajak juga tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atau wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana bidang perpajakan. Oleh sebab itu, dihimbau kepada wajib pajak baik yang sedang dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan untuk memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.